Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa besar di akhir zaman, yaitu bagaimana akhirnya Dajjal dikalahkan. Sosok yang penuh fitnah, yang menguji keimanan manusia dan bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya atas segala sesuatu. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini dengan menekan tombol like agar semakin banyak orang mendapatkan manfaat. Dan di kolom komentar, mari kita tuliskan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Jika sudah, yuk kita simak video selengkapnya. Dajjal adalah salah satu tanda terbesar menjelang hari kiamat. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW, Dajjal disebut sebagai fitnah paling dahsyat yang pernah menimpa umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman. Fitnah yang dibawanya bukan sekedar kekuatan fisik, tetapi ujian yang langsung mengguncang keimanan manusia. Dajjal akan muncul di saat kondisi dunia penuh kekacauan, ketidakadilan merajalela, dan manusia mulai jauh dari nilai-nilai agama. Pada masa itu, banyak orang yang mengaku beriman, namun imannya rapuh ketika dihadapkan pada kenikmatan dunia, rasa takut, dan janji-janji palsu. Disinilah Dajjal memainkan perannya. Ia datang membawa tipu daya yang begitu meyakinkan hingga mampu membuat manusia ragu terhadap kebenaran yang selama ini diyakininya. Rasulullah SAW sangat menekankan bahaya Dajjal. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa beliau hampir tidak pernah menyampaikan khutbah kecuali memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dibawanya. Dajjal tidak hanya mengaku sebagai pemimpin, tetapi pada akhirnya mengaku sebagai Tuhan, dan banyak manusia yang tertipu oleh klaim tersebut karena lemahnya iman dan minimnya ilmu agama. Fitnah Dajjal digambarkan sangat berat, karena ia mampu memperlihatkan hal-hal yang di luar kebiasaan manusia. Ia dapat membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka, namun sejatinya adalah kebalikannya. Ia menjanjikan kekayaan, keselamatan, dan kemakmuran bagi siapa saja yang mengikutinya, sementara mengancam kelaparan, penderitaan, dan kematian bagi mereka yang menolak. Inilah sebabnya mengapa mengenal Dajjal bukan untuk menimbulkan ketakutan semata, tetapi sebagai bentuk kewaspadaan. Dengan memahami siapa Dajjal dan bagaimana fitnahnya, seorang muslim diharapkan mampu menjaga keimanannya dan tidak mudah terpedaya oleh tipu daya dunia. Karena pada akhirnya, fitnah Dajjal adalah ujian kejujuran iman. Apakah seseorang benar-benar berpegang teguh pada tauhid, atau justru tergelincir ketika kebenaran diuji dengan kenikmatan dan rasa takut? Rasulullah SAW tidak membiarkan umatnya buta terhadap bahaya Dajjal. Beliau menjelaskan ciri-ciri Dajjal dengan sangat rinci, agar umat Islam dapat mengenalinya dan tidak tertipu oleh fitnahnya. Salah satu ciri yang paling dikenal adalah kondisi fisiknya. Dajjal adalah manusia, bukan makhluk goib. Namun Allah menciptakannya dengan tanda-tanda khusus sebagai peringatan bagi orang-orang beriman. Salah satu matanya buta, dan pada dahinya tertulis kata kafir, yang dapat dibaca oleh setiap mukmin, baik yang pandai membaca maupun tidak. Namun, bahaya Dajjal tidak terletak pada fisiknya semata, melainkan pada cara ia menyesatkan manusia. Ia datang membawa kemampuan luar biasa yang sekilas tampak seperti mukjizat. Dajjal mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga para pengikutnya hidup dalam kemakmuran. Sebaliknya, orang-orang yang menolak ajakannya akan merasakan kesulitan hidup, kelaparan, dan penderitaan. Dengan cara inilah, Dajjal memainkan psikologi manusia, memanfaatkan rasa lapar, takut, dan keinginan untuk hidup nyaman. Dajjal juga membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa apa yang tampak sebagai surga Dajjal sejatinya adalah neraka, dan apa yang tampak sebagai nerakanya justru adalah keselamatan bagi orang beriman. Ini adalah ujian besar, karena manusia cenderung menilai kebenaran hanya dari apa yang terlihat oleh mata, bukan dari petunjuk wahyu. Selain itu, Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru bumi dalam waktu yang singkat, mengajak manusia untuk mengikutinya. Ia akan mendatangi berbagai kaum dengan pendekatan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kelemahan masing-masing.
Kepada orang yang cinta harta, ia datang dengan janji kekayaan. Kepada orang yang haus kekuasaan, ia datang dengan tawaran kepemimpinan. Dan kepada orang yang lemah iman dan ilmunya, ia datang dengan kebingungan, yang akhirnya menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Dajjal dalam sholat, agar umatnya senantiasa memohon penjagaan kepada Allah. Karena fitnah Dajjal bukan hanya ujian akal, tetapi ujian hati dan keyakinan. Tanpa ilmu, iman yang kuat dan pertolongan dari Allah, manusia sangat mudah terperdaya oleh segala yang tampak indah namun menyesatkan. Di tengah fitnah Dajjal yang begitu besar, saat manusia berada dalam ketakutan dan kebingungan, Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang beriman tanpa pertolongan. Pada saat itulah terjadi peristiwa agung yang telah lama dinanti, yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Turunnya beliau bukan sebagai nabi dengan syariat baru, melainkan sebagai hamba Allah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan menegakkan kebenaran. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus. Beliau turun dalam keadaan yang sangat mulia, mengenakan pakaian berwarna putih dengan kedua tangannya diletakkan di sayap dua malaikat. Setiap tetesan keringat yang jatuh dari tubuhnya bagaikan mutiara, dan kehadirannya membawa ketenangan serta harapan besar bagi kaum beriman yang saat itu sedang tertekan oleh fitnah Dajjal. Pada masa itu, kaum muslimin dipimpin oleh seorang imam yang soleh. Ketika waktu sholat tiba, imam tersebut hendak mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam. Namun dengan penuh kerendahan hati, Nabi Isa menolak dan memerintahkan agar sholat tetap dipimpin oleh imam kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam datang sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad SAW, bukan untuk membawa ajaran baru. Turunnya Nabi Isa alaihissalam menjadi titik balik yang sangat penting. Keberadaan beliau melemahkan Dajjal secara langsung. Bahkan dalam riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan mulai hancur hanya dengan melihat Nabi Isa alaihissalam, seperti garam yang meleleh terkena air. Ini menunjukkan bahwa semua kekuatan dan tipu daya Dajjal tidak ada artinya di hadapan pertolongan Allah. Kehadiran Nabi Isa juga menguatkan kembali iman kaum beriman. Rasa takut berubah menjadi harapan, kebingungan berubah menjadi keyakinan. Umat Islam yang sebelumnya terpecah dan tertekan, mulai kembali bersatu di bawah kepemimpinan yang lurus. Nabi Isa alaihissalam membimbing mereka dengan keadilan, kebenaran, dan keteguhan iman. Turunnya Nabi Isa alaihissalam bukan hanya sebuah peristiwa luar biasa, tetapi juga bukti bahwa janji Allah pasti benar, bahwa seberat apapun fitnah yang dihadapi manusia, pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Dan setelah peristiwa inilah, babak akhir dari kekuasaan Dajjal benar-benar dimulai. Setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, masa kekuasaan Dajjal benar-benar memasuki akhir. Fitnah yang selama ini mengguncang keimanan manusia mulai runtuh satu persatu. Dajjal yang sebelumnya begitu angkuh dan merasa memiliki kekuatan tak tertandingi, kini berada dalam ketakutan yang luar biasa. Dalam riwayat disebutkan bahwa saat Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, tubuhnya langsung melemah. Segala kemampuan dan tipu dayanya hilang, seakan ia sadar bahwa ajalnya telah dekat. Dajjal pun melarikan diri, berusaha menyelamatkan dirinya dari kebenaran yang tak bisa ia lawan. Ia bergerak menuju wilayah Palestina, tepatnya ke daerah Lud. Namun pelarian itu sia-sia. Nabi Isa alaihissalam terus mengejarnya bersama kaum beriman. Pada saat itulah terjadi peristiwa yang telah lama dijanjikan, yaitu terbunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihissalam akhirnya berhasil menghadapi Dajjal dan membunuhnya. Kematian Dajjal bukan sekedar berakhirnya satu sosok, tetapi runtuhnya fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Semua pengikut Dajjal yang selama ini tertipu mulai menyadari kesesatan mereka. Banyak dari mereka yang menyesal, namun penyesalan itu datang setelah kebenaran tampak dengan jelas. Kematian Dajjal menjadi bukti nyata bahwa kebatilan, sekuat apapun tampaknya, pasti akan kalah di hadapan kebenaran. Seluruh kekuasaan yang dibangun di atas tipu daya dan kebohongan tidak akan bertahan lama.
Allah memperlihatkan kepada manusia bahwa kemenangan sejati bukanlah milik mereka yang memiliki kekuatan dunia, tetapi milik orang-orang yang bersabar dan berpegang teguh pada iman. Setelah Dajjal terbunuh, dunia memasuki fase yang berbeda. Kaum beriman merasakan kelegaan yang luar biasa setelah masa panjang penuh ketakutan dan ujian. Fitnah besar yang selama ini menghantui umat manusia akhirnya berakhir. Ini menjadi pelajaran besar bahwa pertolongan Allah selalu datang, meskipun terkadang terasa sangat lambat bagi manusia. Peristiwa kekalahan dan kematian Dajjal juga menjadi pengingat bahwa setiap ujian pasti memiliki akhir. Dan bagi orang-orang yang tetap bertahan dalam keimanan, Allah telah menyiapkan kemenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Peristiwa kalah dan matinya Dajjal bukan sekadar kisah akhir zaman, tetapi mengandung banyak hikmah dan pelajaran penting bagi umat Islam yang hidup di setiap zaman. Salah satu pelajaran terbesar adalah bahwa fitnah terbesar bukan selalu datang dalam bentuk penderitaan, tetapi justru dalam bentuk kenikmatan, kekuasaan, dan janji keselamatan dunia. Dajjal menyesatkan manusia bukan dengan paksaan, melainkan dengan tipu daya yang memanjakan hawa nafsu. Dari sini, kita belajar bahwa iman bukan hanya diucapkan, tetapi harus dijaga dengan ilmu dan keteguhan hati. Orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal adalah mereka yang mengenal Allah dengan benar, memahami tauhid, dan tidak menukar keyakinan dengan keuntungan dunia yang sementara. Ilmu agama menjadi benteng utama agar manusia tidak mudah tertipu oleh apa yang tampak indah di mata, namun sesat di sisi Allah. Hikmah lainnya adalah pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian. Kaum beriman harus melewati masa yang sangat berat sebelum pertolongan Allah datang. Ini mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan cepat, tetapi Allah memberikan pertolongannya pada waktu yang paling tepat. Kesabaran, doa, dan keteguhan iman menjadi kunci utama dalam menghadapi setiap ujian, sekecil apapun atau sebesar apapun. Peristiwa ini juga mengingatkan kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah akhir zaman, khususnya fitnah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan doa agar kita dilindungi dari keburukan fitnah hidup dan mati. Doa ini bukan sekadar bacaan, tetapi pengakuan bahwa manusia lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah dalam menjaga imannya. Pada akhirnya, kalahnya Dajjal menegaskan satu kebenaran besar, bahwa kebatilan pasti akan hancur dan kebenaran akan selalu menang. Tidak peduli seberapa kuat kebohongan dibangun, seberapa besar pengaruh yang dimiliki, semuanya akan runtuh ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Maka tugas kita hari ini adalah memperkuat iman, memperbaiki amal, dan mendekatkan diri kepada Allah, agar kelak kita termasuk golongan yang selamat dari fitnah dan dimuliakan dengan kemenangan sejati. Dengan memahami kisah ini, semoga kita tidak hanya menjadi penonton dari tanda-tanda akhir zaman, tetapi menjadi hamba yang siap secara iman dan amal untuk menghadapi segala ujian yang Allah tetapkan.